Halo teman-teman semua, di sini saya akan membahas bagian-bagian tumbuhan. Nah, teman-teman, pasti di sekitar teman-teman terdapat tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan dan tidak bisa dimakan. Nah, teman-teman pernah berpikir tidak ya bagian-bagian tumbuhan itu seperti apa? Nah, mari kita membahas bersama-sama di dalam pop-up book ini. Namun, sebelum kita membahasnya, perkenalkan nama saya Dewianti Lakbe dengan NIM 23011401229. Saya semester 4 dari kelas E. Nah, teman-teman, kita masuk di dalam bagian-bagian tumbuhan. Nah, bagian-bagian tumbuhan itu ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Nah, pada gambar ini teman-teman bisa melihat ada batang, ada bunga, ada daun, ada buah, dan ada akar. Nah, untuk bijinya terdapat di dalam buah. Nah, teman-teman, kita akan masuk di bagian tumbuhan yang pertama, yaitu akar. Kita akan membahas akar. Nah, teman-teman, akar ini adalah organ utama tumbuhan yang umumnya terdapat di bawah tanah. Nah, sifat-sifat akar ini adalah akar ini tumbuhnya ke pusat bumi dan menuju air, tidak berbuku atau beruas, dan warnanya putih atau tidak berklorofil, serta bagian ujungnya itu meruncing. Nah, fungsi dari akar ini yaitu untuk menyongkong dan memperkokoh berdirinya tumbuhan di tempat hidupnya. Ada juga untuk menyerap air dan unsur-unsur hara dan mengangkut air serta zat-zat makanan tadi ke bagian lain dari tumbuhan. Dan juga akar ini sebagai tempat untuk mencari makan, sebagai alat dari tumbuhan untuk mencari makan. Nah, teman-teman, kita akan masuk di dalam bagian-bagian akar. Nah, bagian akar ini yang pertama yaitu leher akar, ada juga batang akar, cabang-cabang dari akar, serabut akar, rambut akar, ujung akar, dan tudung akar. Nah, teman-teman, ada juga jenis-jenis dari akar. Nah, jenis akar yang pertama yaitu akar tunggang. Nah, teman-teman, akar tunggang ini memiliki akar utama yang tumbuh lurus ke bawah tanah, dan di akar utama akan muncul cabang-cabang akar. Nah, contoh dari akar tunggang ini ada tanaman mangga. Jenis yang kedua yaitu akar serabut. Nah, akar serabut ini tidak memiliki akar utama. Nah, akar serabut ini dimiliki oleh tumbuhan monokotip atau tumbuhan yang berkeping biji tunggal. Contohnya ada rumput. Yang ketiga yaitu akar tunggang. Yang ketiga yaitu akar tunjang. Nah, akar tunjang ini untuk menunjang atau memperkokoh berdirinya tumbuhan. Contohnya yaitu tumbuhan bakau. Jenis yang keempat yaitu akar napas. Nah, akar napas ini, teman-teman, tumbuhnya itu keluar dari
batang bagian bawah. Nah, akar napas ini berfungsi untuk bernapas. Nah, teman-teman, contoh dari akar napas ini ada tanaman pandan dan bunga anggrek. Jenis yang kelima yaitu akar gantung. Nah, teman-teman, akar gantung ini tumbuh dari bagian atas batang dari tumbuhan ke arah tanah. Nah, contohnya itu tumbuhan beringin. Contohnya pohon beringin. Nah, jenis akar yang terakhir atau jenis akar yang keenam adalah akar pelekat. Nah, akar pelekat ini tumbuh di sepanjang batang atau akarnya tumbuh di sepanjang batang. Contohnya ada tanaman sirih. Nah, teman-teman, kita akan masuk ke bagian tumbuhan yang kedua yaitu batang. Nah, batang ini merupakan bagian utama tumbuhan. Batang mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting bagi tumbuhan. Batang berguna untuk menopang agar tumbuhan dapat tegak serta mengangkut air dan zat-zat makanan. Dan juga di sini batang berfungsi untuk menyimpan makanan atau cadangan makanan. Dan juga sebagai tempat atau alat perkembangbiakan. Nah, teman-teman, di sini ada teman-teman, di sini ada jenis-jenis batang. Nah, jenis batang ini ada 3, yaitu batang berkayu, batang berumput, dan batang basah. Nah, untuk batang berkayu ini pada umumnya memiliki tekstur yang sangat keras. Batang berkayu ini memiliki kambium dan kandungan air yang lebih sedikit. Contohnya pada pohon mangga. Untuk batang rumput, di mana batang rumput adalah batang yang tidak keras dan juga batang yang tampak berruas-ruas. Seringkali pada bagian dalam batang tersebut berongga dan contohnya itu adalah tanaman padi. Nah, ada juga batang basah. Nah, batang basah ini memiliki ciri utama lunak, berair, dan pendek. Contohnya tanaman bayam dan seledri. Nah, teman-teman, kita akan masuk ke bagian yang berikut, yaitu daun. Nah, daun ini merupakan salah satu organ tumbuhan, utamanya berwarna hijau atau mengandung klorofil. Daun berfungsi sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis. Ada juga sebagai alat pernapasan tumbuhan serta tempat terjadinya penguapan. Daun juga dapat digunakan sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Nah, teman-teman, kita akan masuk ke bagian-bagian daun. Nah, bagian daun yang pertama yaitu tepi daun, yang kedua tulang daun, yang ketiga helaian, dan yang keempat tangkai, serta yang kelima pelepah. Nah, di sini ada jenis-jenis daun. Jenis yang pertama yaitu daun melengkung, ada juga daun menjari, daun sejajar, dan daun menyirip. Nah, teman-teman, kita akan masuk ke bagian bunga. Nah, teman-teman, di sini mungkin di halaman rumah teman-teman terdapat bunga.
Dan juga mungkin teman-teman punya bunga kesukaan. Nah, teman-teman harus tahu apa itu bunga. Nah, bunga adalah alat reproduksi seksual pada tumbuhan. Bunga juga berfungsi untuk menghasilkan buah. Nah, bunga ini merupakan modifikasi dari tunas batang dan daun. Fungsi bunga bagi tumbuhan yaitu yang pertama, tempat terjadinya penyerbukan, yang kedua sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan, yang ketiga sebagai tempat bertemunya sel kelamin jantan dan betina, dan yang terakhir atau yang keempat yaitu sebagai penghasil biji. Nah, teman-teman, di sini ada bagian-bagian bunga. Nah, bagian bunga yang pertama yaitu mahkota bunga. Nah, mahkota bunga ini warnanya itu menarik. Nah, mahkota bunga ini berfungsi untuk memikat serangga dan membantu proses penyerbukan. Nah, yang kedua ada kepala sari. Nah, kepala sari ini strukturnya kecil yang ditemukan pada akhir benang sari yang bertanggung jawab untuk menyerbukan sari putih dan memproduksi serbuk sari. Yang ketiga yaitu benang sari. Nah, teman-teman, benang sari atau stamen ini merupakan organ reproduksi jantan pada bunga. Nah, fungsi utama dari benang sari ini adalah untuk menghasilkan serbuk sari yang dibutuhkan untuk reproduksi. Nah, ada juga kepala putik. Nah, kepala putik ini berfungsi sebagai alat kelamin betina untuk perkembangbiakan bunga atau sebagai alat reproduksi betina pada bunga. Nah, yang kelima yaitu tangkai putik. Nah, tangkai putik ini berfungsi untuk menopang kepala putik. Ada juga kelopak. Nah, kelopak ini berfungsi untuk melindungi bagian-bagian dari bunga sebelum kuncup atau mekar. Yang ketujuh yaitu bakal biji. Nah, putik bertemu benang sari, lalu terjadinya pembuahan dan bakal biji akan menjadi cikal bakal tumbuhan baru. Yang kedelapan adalah tangkai bunga. Nah, tangkai bunga ini untuk menopang bunga agar tetap dapat berdiri dan membantu keseimbangan bunga ketika terhembus angin agar bunga tersebut tidak mudah patah. Yang kesembilan yaitu dasar bunga. Nah, sebagai tempat untuk bertumbuhnya bunga dan letak mahkota bunga atau untuk menahan bunga agar bunga tidak jatuh. Nah, teman-teman, kita akan masuk pada jenis bunga. Di sini ada bunga yang sempurna dan ada bunga yang tidak sempurna. Nah, bunga sempurna itu ada yang dimana memiliki dua jenis kelamin, yaitu jenis kelamin betina dan juga jantan. Dan untuk bunga yang tidak sempurna ini hanya memiliki satu jenis kelamin, yaitu hanya memiliki jenis kelamin betina atau bunga betina, atau hanya memiliki jenis kelamin jantan atau bunga jantan. Nah, teman-teman, bagian dari bunga sempurna itu terdiri dari mahkota, serbuk sari, kepala putik, tangkai putik, kelopak, bakal biji, dasar biji, dan tangkai bunga. Nah, teman-teman, untuk bunga yang tidak sempurna dan hanya memiliki jenis kelamin betina atau bunga betina itu memiliki ciri-ciri kepala putik, tangkai putik, dan bakal biji. Nah, untuk bunga yang tidak sempurna yang hanya memiliki
jenis kelamin jantan atau bunga jantan memiliki ciri-ciri serbuk sari, kepala sari, dan tangkai sari. Nah, teman-teman, kita akan masuk ke bagian tumbuhan yang berikut, yaitu buah. Nah, teman-teman, pasti teman-teman suka makan buah. Nah, sebelum kita membahas bagian-bagian dari buah, kita harus tahu apa itu buah. Nah, buah adalah produk yang tumbuh dari tanaman yang berbunga, yang dimana fungsi dari buah ini adalah sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan dan sebagai tempat biji. Nah, buah ini juga menyimpan nutrisi-nutrisi di dalamnya. Nah, buah ini juga adalah organ pada tumbuhan yang merupakan perkembangan dari bakal buah atau ovarium. Nah, buah biasanya membungkus dan melindungi biji. Nah, teman-teman, kita akan masuk di dalam bagian-bagian buah. Nah, bagian-bagian buah ini di mana bagian yang paling luar itu adalah kulit buah, yang dimana berfungsi untuk melindungi buah. Nah, ada juga setelah kulit buah itu terdapat daging buah. Nah, di mana daging buah ini yang biasa kita makan atau yang dapat dimakan. Ada juga setelah daging buah ini ada di dalamnya itu terdapat biji. Nah, biji ini adalah bagian tumbuhan yang berada di dalam buah. Ada juga yang menghubungkan bunga dengan pohon, yaitu dinamai dengan tanaman yang dinamai dengan tangkai. Nah, bagian tangkai ini dimana untuk tempat melekat atau bergantungnya buah pada ranting atau dahan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada jenis-jenis buah-buahan, yaitu ada apel, ada stroberi, ada pepaya, ada alpukat, ada juga durian, ada anggur, ada semangka, dan lain sebagainya. Nah, di sini teman-teman kita akan masuk dalam bagian yang berikut, yaitu biji. Nah, teman-teman, biji adalah perkembangan lanjutan dari bakal biji yang telah dibuahi dan berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Nah, biji ini memiliki fungsi sebagai alat perkembangbiakan, atau di mana biji ini berfungsi sebagai penyebaran tumbuhan yang dapat menghasilkan tumbuhan baru. Nah, teman-teman, di sini ada struktur biji. Nah, struktur biji ini terdapat dua, yaitu biji monokotil dan dikotil. Nah, di mana monokotil adalah tumbuhan berkeping atau berbiji tunggal. Biji monokotil adalah tumbuhan berkeping biji tunggal. Contoh tumbuhan biji monokotil ini padi, jagung, dan kelapa. Nah, kita akan membahas bagian-bagian dari tumbuhan berbiji tunggal atau biji monokotil ini, yaitu ada bagian kotiledon, ada juga bagian dari jaring buah, kulit biji, endosperm, epikotil, radikula, koleoriza, plumula. Ada juga koleoptil. Nah, kita akan masuk di
biji dikotil, yang dimana dikotil ini merupakan tumbuhan yang memiliki biji berkeping ganda atau dua, seperti kacang tanah dan kacang hijau. Nah, kita akan melihat bagian-bagian dari biji berkeping ganda atau dua ini, yang dimana ada bagian radikula, plumula, kulit biji, epikotil, hipokotil, dan kotiledon. Nah, teman-teman, itu adalah bagian dan fungsi-fungsi dari tumbuhan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.